sekarang Rara aja yang mau bilang makasih sama Pak Davin karena udah bantuin Tasya. Kan sebenarnya Tasya minta tolongnya sama Rara. Gak enak. Hah? Apa-apaan? Masa terima kasih sama Opa Davin doang? Iya juga sih kawan. Makasih ya, Farel sama Nadif udah bantuin. Nah kan kalau kayak gitu, enak. Dunia langsung tentram. Oke, Bang. Lagian nih ya, Davin kok lo pamrih? Pak, ini tuh masalah apa lagi sih, Pak? Hah? Kenapa tiba-tiba Papa ngomong sama Rifki kalau Papa mau nikah sama Madam Pretty? Papa nggak lupa atau gimana sih? Dulu Madam Pretty ulahnya kayak gimana, Pak? Coba. Ingat kan? Nggak lupa kan? Udah Papa lebih baik cerita deh sekarang. Jangan ada lagi yang disembunyiin dari Rifki. Aku nggak akan mungkin ceritain semuanya ke Rifki. Rifki akan makin marah dan terluka kalau tahu masalah yang sebenarnya. Pak, jawab dong, Pak. Ki, tidak ada masalah apapun. Papa minta, kamu mau terima semua keputusan Papa ini. Papa mungkin tidak akan langsung menikah. Tapi secepatnya, Papa akan bertunangan dengan Madam Pretty. Pak, Rifki tanya sekali ini aja sama Papa ya. Rifki minta Papa jawab dengan jujur. Papa udah yakin sama Madam Pretty. Dan Papa udah mantap betul hatinya kalau Papa itu cinta sama Madam Pretty. Kamu gak usah bahas masalah perasaan Papa bagaimana sama Madam Pretty. Ada hal selain perasaan yang lebih dipentingkan. Jadi Papa mohon, kamu mau terima apapun keputusan Papa. Aku kira hubungan kita udah membaik, Pak. Tapi ternyata sama aja ya. Papa bisa-bisanya ambil keputusan besar seperti ini tanpa ngelibatin aku sedikit pun. Serah Papa aja lah. Ki, ini udah malam, kamu mau kemana, Ki? Tasya, lo ngapain keluar, Sya? Tadi gue udah minta suster kan buat jagain lo di dalam. Sya, lo mesti dirawat dulu, Sya. Oh kak, gue gak apa-apa kok. Cuman lecet dikit doang sama gak kesleo sih. Tapi gue gak suka lama-lama di rumah sakit. Terus serem banget kayak gini. Sya, lo tuh mestinya dirawat inap. Biar sekalian juga dicek apa lo baik-baik aja semuanya. Kita gak pernah tahu. Kan gue yang tahu diri gue, tak. Gue gak apa-apa kok. Lo kalau gimana? Udah diobatin belum? Au! Hati-hati, Sya. Hati-hati, Sya. Bisa-bisanya lo khawatir sama gue di saat lo kayak gini. Gak apa-apa kok. Yuk balik. Sebentar, Sya. Pelan-pelan. Kenapa sih, Sya? Lu rela ngelukain fisik bahkan hati lu hanya demi Okta. Laki-laki yang gak baik buat lu. Laki-laki yang gak pernah memperlakukan lu dengan baik. Kenapa lu gak bisa milih gua? Gue yang tulus cinta sama lu. Satu lagi. Sebentar, Sya. Kenapa kok lo berhenti? Lo mau ngapain, tak? Itu kaki lo pasti masih sakit banget kan? Gak apa-apa, tak. Gue masih bisa jalan kok, yuk. Udah, gak usah bohong. Sini. Naik. Gak usah, gue gak mau ngerepotin lo. Sya, naik gak? Itu kaki lo pasti masih sakit banget.
kalau lo pakai terus jalan, besok pasti bengkak, Sya. Nggak apa-apa, gue bisa jalan. Udah yuk. Sya. Nggak mau. Yaudah kalau gitu gue bopong. Nggak usah, nggak usah. Kenapa sih suka banget maksa? Yaudah, buruan. Tadi nggak mau. Kurang turun dong, nggak nyampe. Mau lompat, kan kakinya sakit. Ya, sebentar. Okta, kurang turun. Mau segimana sih turunnya? Segini turun-turun. Lagi. Aduh. Nah, Sya, gue juga lagi sakit, Sya. Bener-bener, Sya. ya, hati-hati luka gue. Ayo, Sya, senderan yang bener ya. Ya. Bentar. Maaf ya kalau gue berat. Iya, lo berat. Ki, emangnya lo beneran gak tahu apa kalau Madam Pretty sama bokap lo ada hubungan? Apaan sih? Hah? Kenapa lu bisa bilang kayak gitu? Oh, ini gara-gara tadi ya? Karena Madam Pretty itu minta gue manggil dia Mami Pretty gitu. Iya, bisa gue ketemu Madam Pretty sama bokap lo tuh jalan bareng tadi pagi. Kenapa Papa harus milih Madam Pretty sih sebagai penggantinya Mama? Ma, aku harus gimana? Aku nggak bisa terima Madam Pretty buat gantiin Mama. Was! Teko. Rifki lo nggak apa-apa kan? Yoyo, Teko. Lo nggak apa-apa kan? di situasi kayak sekarang, kenapa gue malah ketemu sama Yoyo sih? Udah, bisa. Aduh, kok kalian malah datang ke sini sih? Katanya mau nungguin Okta sama Tasya di rumah sakit. Diusir sama Okta? Untung aja kalian juga nggak ikut nyusulin. Kalau nggak pasti ikut kesel sama dia. Emang nggak ada rasa terima kasihnya tuh manusia kulkas. Udah ditolongin, udah dibantuin. Tetep aja ngerasa nggak butuh orang lain. Udah tinggal aja di gua sana daripada... Asli, lu dari tadi ngambeknya nggak selesai-selesai loh. Udah dong. Gua nggak ngambek, Rel. Gue cuman aneh aja dan gak nyangka ada jenis manusia kayak gitu. Lah ini ngambek dong namanya. Mamae, sudahlah kawan. Biar begitu toh, dia kan teman satu sekolah katoran toh. Jadi kalau memang dia nggak mau katoran temenin dia, ya sudahlah. Yang penting sekarang katoran tahu dia nggak kenapa-napa toh. Tadi bisa bijak juga ya lo? Nona ini, Aigo Opa Davin. Udah dong, mukanya jangan ditekuk mulu kayak gitu. Jelek kok. Ih, ingat kata Rara. Inhale. Exhale. Gitu dong. Sekarang Rara aja yang mau bilang makasih sama Opa Davin karena udah bantuin Tasya. Kan sebenarnya Tasya minta tolongnya sama Rara. Gak enak. Hah? Apa-apaan? Masa terima kasih sama Opa Davin doang? Iya juga sih kawan. Makasih ya, Farel sama Nadif udah bantuin. Nah kan kalau kayak gitu, enak. dunia langsung tentram. Paham. Lagian nih ya, Davin kok lo pamrih banget sih? Lo kan udah tahu nih ya, si Okta itu memang manusia kulkas. Ngapain coba masih berharap ucapan terima kasih gitu? Ya wajar dong, namanya etika. Dibantuin ya bilang terima kasih gitu.
Ya Gue kalau nggak ada minta apa-apa, gue minta barang, minta balik apa nggak ada. tuh. Ya kalau bukan pamrih apa namanya? Lu berharap kan Okta terima kasih ya guys gitu. Enggak kan? Gue nggak berharap.